Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali untuk teman-teman di channel kami. Nah, pada kesempatan kali ini seperti yang kita lihat ya, ini ada anakan murai batu atau trotolan murai batu. Nah, ini saya suka mentalnya teman-teman ya, mentalnya bagus ini teman-teman ya, faktor. Nah, lalu untuk perawatannya bagaimana, ini seperti akan kita bahas ya untuk kesempatan kali ini. Nah, jadi kalau di penangkaran kami untuk merawat trotolan murai batu supaya bermental bagus ya, faktor, kemudian agresif, itu ada beberapa poin teman-teman ya yang harus dilakukan. Jadi untuk poin pertama itu untuk setiap hari kita full kerodong aja teman-teman ya. Untuk sangkar kita full kerodong ya, jadi kita buka kalau pas kita mau ngasih makan saja teman-teman ya, untuk EF ya atau extra fooding di pagi hari kemudian sore hari ya. Nah, kemudian yang harus dihindari ini teman-teman, jangan sampai untuk setiap hari sangkar yang buat naruh ini ya trotolan murai batu itu kita amblak teman-teman ya, atau kita tidak tutupi dengan kerodong ya, karena itu bisa membuat trotolan murai batu akan sering melihat si perawatnya ya. Jadi sebisa mungkin atau usahakan jangan sampai banyak berinteraksi dengan trotolan murai batu ya teman-teman, agar dia tidak jinak juga ya, karena kan tujuan untuk kita full kerodong itu supaya dia itu merasa sendirian gitu teman-teman ya. Jadi dia merasa seperti tidak ada teman ya atau siapapun, sehingga dia akan merasa terasing gitu ya, kalau bahasa kita ya, akan merasa seperti terasing. Kemudian kalau kita buka dia juga akan merasa seperti kaget gitu ya, atau terkejut. Nah, itulah kunci untuk membentuk mental factor teman-teman ya. Jadi untuk setiap hari ya kita full kerodong aja supaya trotolan murai batu ini merasa seperti terasing gitu ya, hidup sendirian gitu tanpa siapa-siapa gitu ya. Nah, kemudian untuk poin yang kedua dari segi EF ya teman-teman, atau extra fooding, itu kalau di tempat kami ya atau di penangkaran kami ini selalu kami cukupi teman-teman ya. Artinya jangan sampai EF itu kurang teman-teman ya untuk trotolan murai batu, karena trotolan murai batu ini kan masih membutuhkan asupan gizi dan nutrisi teman-teman ya, untuk pertumbuhan dan perkembangan si trotolan murai batu itu sendiri ya. Nah, jadi untuk EF ini kalau di tempat kami ini kami kasih sekenyangnya teman-teman ya, sekenyangnya, baik itu jangkrik ya, kalau atau mungkin untuk EF lain ya seperti kroto, cacing dan lain-lain. Nah, kemudian untuk poin ketiga teman-teman, ini yang paling penting teman-teman ya, untuk pemasteran ya. Ini untuk setiap hari kita full pemasteran saja ya sambil dikerodong ya. Jadi supaya trotolan murai batu ini ya nanti ketika dia mabung ya ke usia pastol sambil kita masteri ya, itu memiliki kicauan atau isian materi yang mewah-mewah gitu ya, sesuai dengan keinginan kita gitu. Nah, untuk burung-burung apa saja ya, burung-burung pemasteran yang mau kita pilih itu sesuaikan aja ya dengan keinginan teman-teman. Kemudian supaya trotolan murai batu ini juga nanti ketika usia pastol ya
sudah siap, dia itu memiliki mental yang bagus ya, mental fighter, kemudian materi yang mewah ya, itu memang untuk rutinitas ya, atau setiap harinya kita harus merawat secara serius teman-teman ya, harus merawat secara tekun ya, karena trotol murai batu itu sendiri memang sebenarnya punya naluri teman-teman ya, pasti dia punya naluri untuk perawatnya ya, artinya ini yang merawat saja sudah merasa serius ya dan sungguh-sungguh, pasti dia nanti juga akan ada naluri untuk timbal balik gitu ya, asalkan memang dirawat secara serius gitu ya. Ya memang tidak lepas dari faktor terah dan silsilah genetiknya ya, tapi kan sebagai perawat kita cuma bisa maksimal ya, memaksimalkan untuk perawatannya. Nah itu teman-teman ya, mungkin yang bisa saya sharing. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya, supaya tidak terlalu panjang juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.